Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, perkenalkan kami dari STKIP Harapan Bima. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai statistika. Adapun fokus kita pada pertemuan kali ini membahas materi mengenai ukuran pemusatan data, di mana terdapat data tunggal dan data kelompok yang dapat dilakukan dengan 3 cara pengukuran, yaitu min, median, dan modus. Pada kesempatan kali ini, fokus pembahasan kita hanya pada data tunggal ya teman-teman. Nah, untuk tahap awalnya kita harus memahami terlebih dahulu mengenai definisi dari 3 cara pengukuran tersebut. Yang pertama mengenai rata-rata hitung. Rata-rata hitung merupakan jumlah nilai semua data dibagi dengan ukuran data. Jadi min adalah nilai rata-rata. Median adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Jadi ingat ya teman-teman, min adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, untuk mendalami pemahaman kita, mari kita mempelajari mengenai cara untuk mencari rata-rata hitung terlebih dahulu. Untuk mencari rata-rata hitung dapat dilakukan dengan menggunakan rumus. Yang pertama, X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Yang kedua adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan N, di mana frekuensi merupakan FI. Nah, X barnya merupakan nilai rata-rata, N-nya banyak data, dan sigma XI merupakan jumlah data. Mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, contoh soal nomor 1, kita harus mencari rata-ratanya. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan mencari sigma XI. Dari soal nomor 1 diperoleh sigma XI-nya adalah 42 dan N banyaknya data adalah 7. Sehingga untuk mencari rata-rata adalah 42 dibagi 7 adalah 6. Maka hasil rata-ratanya adalah 6. Nah, mari kita perhatikan contoh soal nomor 2. Pada contoh soal nomor 2 ini berbeda ya dengan soal nomor 1 teman-teman. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita mencari min dari berat badan 36 siswa. Nah, setelah diuraikan datanya, kita masukkan ke dalam tabel. Dalam tabel terdapat berat badan, frekuensi, dan sigma XI dikali FI. Terlebih dahulu kita mencari sigma XI dan FI-nya. Nah, diperoleh nilai N-nya 36, sigma XI FI-nya 1312. Jadi 1312 dibagi 36 diperoleh nilai 36,44. Selanjutnya ke median. Dalam mencari nilai median, kita harus memperhatikan 3 aturan. Yang pertama yaitu dengan cara mengurutkan nilai dantum terkecil hingga terbesar. Nah, untuk jumlah dantum ganjil kita menggunakan rumus N dijumlahkan 1 dibagi dengan 2. Untuk jumlah dantum genap yaitu dengan menggunakan rumus N per 2 dijumlahkan N per 2 dijumlahkan 1 dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Contoh soal nomor 1 terdapat bagian A dan B. Mari kita perhatikan bagian A-nya dulu ya teman-teman. Untuk melakukan penyelesaiannya, kita harus mengurutkan data terkecil hingga data terbesar. Pada soal nomor 1 terdapat 9 dantum. Jadi N-nya ganjil, N-nya adalah 9. Berarti X1 hingga X9. Untuk N ganjil, maka kita dapat menggunakan rumus N dijumlahkan 1 per 2. Jadi tadi nilai N nya 9 dijumlahkan 1
dibagi 2, maka hasilnya adalah 5. Median dari X5 adalah 15. Selanjutnya pada bagian B. Pada bagian B sama teman-teman, untuk melakukan penyelesaiannya sama kayak bagian A. Jadi angka pertama kita mengurutkan data dari datum yang terkecil hingga datum yang terbesar. Pada bagian B terdapat N genap. Kenapa N genap? Karena nilai datumnya ada 8. Jadi X1 sampai dengan X8. Maka nilai N-nya adalah genap dengan menggunakan rumus median N per 2 dijumlahkan N per 2 dijumlahkan 1 dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 ditambah 8 per 2 tambah 1, maka ditemukan datum keempat dijumlahkan datum kelima dibagi 2. Sehingga 12 ditambah 16 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi nilai mediannya adalah 14 ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan memperhatikan soal berikut. Nah, untuk soal ini kita akan mencari median dengan tabel frekuensi yang sudah ditentukan nilai dan frekuensinya. Untuk penyelesaiannya, kita harus menentukan sigma xi-nya terlebih dahulu, atau jumlah dari data pada tabel tersebut. Maka diperoleh jumlahnya adalah 40. Nah, untuk rumusnya disubstitusikan aja ke dalam rumus. Jadi 40 dibagi 2 dijumlahkan 40 dibagi 2 jumlahkan 1 per 2 sama dengan datum ke-20 plus datum ke-21 dibagi 2. Jadi 7 ditambah 8 per 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Pembahasan terakhir yaitu mengenai modus. Nah, definisi modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, modus pun harus diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Data tidak mungkin tunggal untuk nilai modus. Terus terdapat kasus lain dalam suatu kelompok data yang tidak memiliki modus. Contoh soalnya, kita perhatikan berapa nilai modusnya dari data berikut. Nah, itu datanya diurutkan dari yang terkecil yang terbesar. Maka dari data tersebut modusnya adalah 7, karena 7 muncul sebanyak 4 kali. Baiklah teman-teman, ini adalah beberapa soal yang telah disiapkan. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal berikut, mohon untuk memperhatikan kembali penjelasan mengenai min, median, dan modus sebelumnya. Dalam soal berikut terdapat 2 soal median, 2 soal min, dan 2 soal modus yang dapat teman-teman selesaikan. Semoga teman-teman mengerti apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Mohon diperhatikan kembali ya teman-teman rumusnya. Untuk mudah menjawab soal-soal tersebut, teman-teman harus memperhatikan min, median, dan modus. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat ya teman-teman, min adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Ingat,
harus diuraikan terlebih dahulu dari dantum yang terkecil hingga dantum yang terbesar. Itu agar mempermudah teman-teman memperoleh hasilnya ya. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai data kelompok ya teman-teman, masih pada ukuran pemusatan data. Demikian untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.